Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Tri Ananda dan rekan saya Siti Rahmawati. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai migrasi. Nah, di sini saya sendiri akan menjelaskan 3 bagian. Yang pertama yaitu konsep dan pengertian migrasi, kemudian yang kedua jenis-jenis migrasi, dan yang ketiga migrasi antar kabupaten dan kota. Langsung saja, yang pertama, konsep dasar migrasi dan pengertiannya. Nah, migrasi itu adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik atau negara, ataupun batas administratif atau batas bagian dalam suatu negara. Ada 2 jenis dimensi yang harus diperhatikan dalam menelaah migrasi tersebut, yaitu yang pertama dimensi waktu dan yang kedua dimensi daerah. Dalam untuk dimensi waktu, ukuran yang pasti tidak ada karena sulit menentukan beberapa lama seorang pindah tempat tinggal untuk dapat dianggap sebagai seorang migran. Tetapi biasanya digunakan definisi yang ditentukan dalam sensus penduduk. Contohnya, sensus penduduk tahun 1961 batas waktu bagi penentuan migran adalah 3 bulan, sedangkan untuk sensus tahun 1971 dan 1980 batasannya adalah 6 bulan. Kemudian yang kedua untuk dimensi daerah. Secara garis besar dibedakan perpindahan antara negara, yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain yang disebut sebagai migrasi internasional. Sedangkan perpindahan yang terjadi dalam satu negara, misalnya antar provinsi, antar kota atau kabupaten, migrasi perdesaan ke perkotaan, atau satuan administratif lainnya yang lebih rendah daripada tingkat kabupaten, seperti kecamatan, kelurahan, dan lain-lain. Dikenal sebagai, itu disebut dengan migrasi intern atau internal. Pengertian itu dikaitkan dengan pindah tempat tinggal secara permanen, sebab selain itu dikenal pula movir, yaitu orang yang pindah dari suatu alamat ke alamat lainnya. Beberapa bentuk perpindahan tempat atau mobilitas antara lain, yang pertama, perubahan tempat yang bersifat rutin, misalnya orang yang pulang balik kerja. Kemudian yang kedua, perubahan tempat yang tidak bersifat sementara. Yang ketiga, perubahan tempat tinggal dengan tujuan menetap dan tidak akan kembali ke tempat semula. Selanjutnya, mobilitas penduduk yang tidak bersifat menetap atau jenis perpindahan yang batasan waktunya lebih pendek antara lain. Yang pertama, migrasi sirkuler atau migrasi musiman, yakni migrasi yang terjadi jika seorang berpindah tempat tetapi tidak bermaksud menetap di tempat tujuan. Kemudian yang kedua, migrasi ulang-alik, yakni orang yang setiap hari meninggalkan tempat tinggalnya, pergi ke kota lain untuk bekerja atau berdagang dan sebagainya, tetapi pulang pada sore harinya, jadi pulang balik ya. Ada 3 kriteria, yaitu kriteria migran. Yang pertama, seumur hidup, recent, dan total. Yang pertama, migran seumur hidup adalah orang yang tempat tinggalnya pada satu pengumpulan data berbeda dengan tempat tinggalnya pada waktu lahir. Yang kedua, migran recent, yaitu orang tempat tinggalnya pada saat pengumpulan data berbeda dengan tempat tinggalnya pada waktu 5 tahun sebelumnya. Kemudian yang ketiga, migrasi total, yaitu orang yang pernah bertempat tinggal yang berada dengan tempat tinggal pada waktu pengumpulan data. Kemudian pembahasan yang kedua, jenis-jenis migrasi. Secara umum dapat dibagikan menjadi 2 bagian. Yang pertama, migrasi internasional atau migrasi antar negara, yakni perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Migrasi internasional ini meliputi imigrasi, emigrasi, dan remigrasi. Imigrasi yaitu masuknya penduduk dari negara lain ke suatu negara dengan tujuan menetap. Kemudian emigrasi yaitu perpindahan penduduk atau keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan menetap. Kemudian remigrasi yaitu kembalinya penduduk dari suatu negara ke negara asalnya. Kemudian jenis yang kedua, migrasi internal atau migrasi nasional, yaitu perpindahan penduduk yang masih berada dalam lingkup satu wilayah negara. Perpindahan yang merupakan migrasi internal antara lain, yang pertama, urbanisasi, yaitu perpindahan dari daerah pedesaan ke perkotaan. Nah, adapun
faktor penyebab urban. Kemudian yang kedua, transmigrasi adalah perpindahan penduduk yang dipaksarai dan diselenggarakan pemerintah dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang belum padat penduduknya. Selain itu, ada juga jenis migrasi yang didasarkan pada sifatnya. Yang pertama yaitu migrasi sirkuler atau migrasi musiman, yaitu migrasi yang terjadi jika seseorang berpindah tempat tetapi tidak bermaksud menetap di tujuan migrasi. Kemudian migrasi ulang-alik. Kemudian yang ketiga yaitu migrasi antar kabupaten dan kota. Nah, untuk memudahkan studi dalam analisis tentang migrasi, maka digunakan beberapa pengertian tentang ukuran-ukuran yang digunakan dalam perhitungan migrasi antar kabupaten atau kota. Ukuran tersebut adalah angka migrasi masuk atau MI yang menunjukkan banyaknya migran yang masuk per 1000 penduduk di suatu kabupaten atau kota tujuan dalam 1 tahun. Kemudian yang kedua, migrasi keluar atau MO, yang menunjukkan banyaknya migran yang keluar dari suatu kabupaten atau kota per 1000 penduduk di kabupaten kota asal dalam 1 tahun. Kemudian yang ketiga, angka migrasi neto atau MN, yaitu selisih banyaknya migran masuk dan migran keluar ke dan dari suatu daerah, kabupaten atau kota per 1000 penduduk dalam 1 tahun. Nah, adapun kegunaannya yaitu bermanfaat untuk mengetahui apakah suatu kabupaten atau kota merupakan daerah yang memiliki daya tarik bagi penduduk wilayah sekitarnya atau wilayah lainnya. Dapat juga ditentukan apakah suatu kabupaten atau kota itu merupakan wilayah yang tidak disenangi untuk dijadikan tempat tinggal. Nah, dengan kata lain, kabupaten atau kota ini memiliki daya dorong bagi penduduknya untuk meninggalkan daerah tersebut untuk melaksanakan migrasi. Kira-kira seperti itu. Baiklah, demikian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Siti Rahmawati. Kepada Siti, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Dewi Tri Ananda. Yang keempat yaitu pengukuran indikator migrasi. Perhitungan angka migrasi biasanya didasarkan pada 3 kriteria. Yang pertama yaitu lifetime migration atau migrasi seumur hidup, yaitu menyatakan bahwa seseorang dikatakan sebagai migran bila tempat tinggal waktu survei berbeda dengan tempat tinggal waktu lahir. Yang kedua yaitu recent migration, yang menyatakan bahwa seseorang dikatakan sebagai migran bila tempat tinggal waktu survei berbeda dengan tempat tinggal 5 tahun sebelum survei. Yang ketiga yaitu total migration atau migrasi total, yang menyatakan bahwa seseorang dikatakan sebagai migran bila dia pernah bertempat tinggal di tempat yang berbeda dengan tempat tinggal waktu survei. Yang A yaitu angka migrasi masuk atau MI, menunjukkan banyaknya migran yang masuk atau I per 1000 jiwa di daerah tujuan dalam waktu setahun, dengan rumus MI sama dengan I per V dikali 1000. Maka MI sama dengan angka migrasi masuk, I sama dengan jumlah migran yang masuk, dan P sama dengan biasanya adalah jumlah penduduk di pertengahan tahun. Yang B yaitu angka migrasi keluar atau MO, menunjukkan banyaknya migran yang keluar atau O per 1000 jiwa dalam waktu setahun, dengan rumus MO sama dengan I per P dikali 1000. Maka MO sama dengan angka migrasi keluar, O sama dengan jumlah migran yang keluar, dan P sama dengan biasanya adalah jumlah penduduk di pertengahan tahun. Yang C yaitu angka migrasi neto atau MN, merupakan selisih antara banyaknya migran yang masuk atau I dan banyaknya migran yang keluar atau O pada suatu wilayah per 1000 jiwa dalam 1 tahun, dengan rumus MN sama dengan O per P dikali 1000. Maka MN sama dengan angka migrasi neto, I sama dengan jumlah migran yang masuk, O sama dengan jumlah migran yang keluar, sedangkan P sama dengan biasanya adalah jumlah penduduk di pertengahan tahun. Yang keempat yaitu angka migrasi bruto atau MB, menunjukkan banyaknya kejadian perpindahan penduduk per 1000 penduduk, yaitu jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar dibagi jumlah penduduk wilayah asal dan jumlah penduduk wilayah tujuan, dengan rumus MB sama dengan 1 ditambah 0 per P1 ditambah P2 dikali 1000. Maka MB sama dengan angka migrasi bruto, I sama dengan jumlah migran yang masuk,
O sama dengan jumlah migran yang keluar. P1 ditambah P2 sama dengan jumlah penduduk wilayah asal ditambah dengan jumlah penduduk wilayah tujuan. S. Metode perkiraan migrasi. Balancing equation merupakan metode perkiraan migrasi neto I dikurang O dengan menggunakan jumlah penduduk P, jumlah kelahiran B, jumlah kematian D pada 2 sensus. I dikurang O sama dengan migrasi neto. P1 dikurang P2 sama dengan perubahan penduduk antara 2 sensus. B dikurang D sama dengan pertumbuhan alamiah penduduk antar dua sensus. Dengan rumus I kurang O sama dengan P1 dikurang P2 atau B dikurang D. Forward Census Survival Ration atau VCSR dihitung dengan suatu pecahan yang pembilangnya merupakan jumlah penduduk pada suatu umur tertentu dalam suatu sensus dan penyebutnya merupakan jumlah penduduk pada kelompok yang 10 tahun lebih muda daripada sensus sebelumnya. Perhitungan ini berlaku jika sensus dikatakan setiap 10 tahun. Kelima yaitu migrasi desa atau kota. Migrasi desa per kota adalah gejala perpindahannya penduduk yang berasal dari suatu daerah yang bersifat perdesaan menuju daerah lain yang bersifat perkotaan. Perhitungan angka migrasi perdesaan ke perkotaan jarang dilakukan, meski gejala ini banyak dijumpai di banyak negara berkembang. Namun, demikian tidak berarti bahwa perhitungan migrasi dan perdesaan ke perkotaan tidak bisa dilakukan. Sebenarnya migrasi ini sama saja dengan migrasi antar kabupaten yang terdiri atas beberapa kriteria. Migrasi seumur hidup, migrasi riset 5 tahun, dan migrasi total. Pola daerah tujuan tenaga kerja tersebut menurut Matra tahun 2000 mempunyai 4 kategori, yaitu urban tuan, small city, medium season city, dan big city. Mantra tahun 2000 mengemukakan bahwa kota-kota kecil atau sedang merupakan kesempatan ringan tangan antara yang terletak dengan desa pengirim migran atau tenaga kerja dan kota besar tempat tujuan migran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mendorong penduduk pedesaan melakukan migrasi ke wilayah perkotaan adalah kelangkaan kesempatan kerja dan rendahnya upah di wilayah pedesaan. Dengan demikian, faktor ekonomi menjadi alasan utama pedesaan melakukan migran.